Selamat siang teman-teman. Pada saat yang semoga dalam kondisi baik, baik-baik saja dan dalam kondisi yang sehat walafiat dalam bulan Ramadan ini. Saya ingin membawa satu topik yang cukup menarik bagi teman-teman, yaitu bagaimana tahu bahwa sebetulnya perusahaan sudah siap untuk memperoleh pinjaman dari bank. Banyak sekali perusahaan dalam kondisi sedang growing dan dalam mengembangkan kegiatan bisnisnya itu mempertimbangkan selalu kemungkinan yaitu mengajukan pinjaman kepada bank. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah perusahaan memang sudah siap untuk bisa mengajukan pinjaman dan kemudian dari kegiatan usahanya bisa memperoleh cash flow yang digunakan untuk membayar komitmen bunga maupun juga prinsipal. Nah, kita ingin memberikan satu contoh yang sederhana saja, pendekatan yang cukup simple, yang sebetulnya sudah banyak sekali ada di dalam buku-buku corporate finance, tapi kurang dieksplor lebih jauh ke tahap untuk menganalisa untuk memperoleh pinjaman dari bank. Nah, jadi isunya adalah kapan kita tahu bahwa sebetulnya perusahaan itu cash flow-nya atau usahanya, profitnya itu siap untuk bisa memperoleh pinjaman dari bank. Nah, saya kembali ke formula yang sangat sederhana sekali, yaitu apa yang dikenal dengan DuPont System. DuPont System ini sebetulnya awalnya tahun 1953 itu untuk menganalisa manajemen performance. Nah, tapi formula yang dipakai itu bisa dipakai untuk mereview pinjaman, kapan mengajukan pinjaman kepada bank. Nah, kita tahu bahwa sebetulnya bisnis itu terdiri dari, pasti sebelum memulai suatu bisnis atau dengan berjalannya suatu kegiatan usaha itu akan membutuhkan apa yang disebut dengan debt ditambah dengan equity. Ya. Nah, debt atau equity ini kemudian akan dipakai untuk melakukan investasi pada aset. Nah, aset ini diharapkan dengan bertumbuhnya aset adalah sudah pasti salesnya akan naik atau revenue-nya akan naik dan kemudian operating income-nya akan naik. Nah, operating income naik ini kemudian kalau kita kurangkan dengan interest, kalau perusahaan mengajukan pinjaman kepada bank, di mana interest ini dipakai untuk membayar debt, pinjaman atas yang sudah diajukan itu sama dengan net income. Dan net income ini kemudian lari ke equity provider. Nah, dari sini aja kita udah bisa melihat hubungan antara aset dengan operating income, apa yang dikenal dengan return on asset. Sedangkan hubungan antara net income dengan equity, apa yang dikenal dengan ROE atau return on equity. Nah, jadi di sini kita melihat ada dua sisi. Ini pertama adalah bisnisnya. Ya, yang kedua adalah ini bagi pemegang sahamnya. Walaupun yang mengajukan pinjaman ke bank adalah perusahaan, tetapi sebagai pemegang saham tentu dia lebih concern. Nah, dari sini kita melihat bahwa kita harus mempertimbangkan bisnisnya dan mempertimbangkan juga pemegang sahamnya. Nah, contoh yang sangat sederhana saya berikan begini. Rumus daripada DuPont, basic DuPont adalah rumusnya adalah sama dengan, kembali lagi saya paling suka menggunakan istilah segitiga emas. Nah, di sini adalah profitability, di sini adalah activity atau turnover, dan yang ketiga adalah dikenal sebagai reference. Rumus umumnya adalah kalau kita gunakan net income sebagai profitability-nya, berarti kita bagi dengan sales, kita kali dengan sales kembali, kita bagi dengan aset, bisa digunakan average. Kita kali lagi dengan aset dibagi equity. Jadi kalau ini kita hilangkan, aset kita hilangkan, kita akan dapatkan net income dibagi equity. Atau ini sama dengan ROE, return on equity. Nah, dari sini aja kita bisa melihat satu hal di mana reference berperan di sini. Nah, reference inilah yang kemudian kita lihat, ini kan berarti masalah borrowing, pinjaman dari bank. Nah, kenapa kok bisa aset dibagi dengan equity adalah pinjaman dari bank? Jangan lupa, aset sendiri itu sama dengan
Aset dikurang dengan liability, aset sama dengan liability ditambah equity. Nah, kalau kita bagi dengan equity, karena ini pembaginya ada equity, itu sama dengan liability bagi equity tambah 1. Jadi faktor liability equity adalah reference. Nah, formula daripada DuPont ini kemudian bisa dituangkan lebih jauh. Ya, kita melihat bahwa bisnis bisa kita analisa lebih jauh, tetapi saya ingin menyoroti soal daripada khusus reference ini, karena ini terkait dengan pinjaman dari bank. Nah, rumus ini bisa diturunkan lebih jauh. Bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana merumuskan ini ke formula yang ingin saya tunjukkan, itu nanti kirim email aja ke saya. Itu sama dengan return on equity itu sama dengan return on asset ditambah cost return on asset dikurangin dengan cost of debt-nya dikali dengan reference-nya, yaitu debt bagi equity. Nah, bagaimana rumusnya sebenarnya bisa diturunkan ke sini. Nanti bisa kita buktikan. Nah, yang sederhananya adalah kita lihat bahwa return on asset itu di sini adalah faktornya adalah penambah. Artinya apa? Return on asset adalah business performance. Sederhana aja. Net income dibagi dengan sales, kita kembalikan ke sini. Ini sama dengan ROA. Ya, net income dibagi sales kali sales bagi aset sama dengan net income dibagi sales, berarti larinya ke ROA. Jadi ROA-nya ada di sini. Nah, yang menarik adalah ini plus. Artinya apa? Artinya bahwa sepanjang suatu bisnis, ya, dalam pengelolaan dan dalam aktivitas bisnisnya, itu return-nya lebih tinggi daripada cost of debt. Cost of debt ini adalah interest yang kita bayar. Nah, itu pasti akan mengakibatkan return on equity-nya meningkat. Jadi simpelnya begini. Jadi selama suatu bisnis dapat menghasilkan return on asset lebih tinggi daripada cost of debt-nya, perusahaan sebaiknya mengajukan pinjaman ke bank. Karena return on equity-nya akan meningkat. Sederhananya begini. Saya berikan satu contoh yang sangat sederhana, diambil dari perbankan. Ya, perbankan paling mudah karena itu hanya kegiatan penempatan dana dari masyarakat kemudian dipinjamkan kepada debitur. Contoh sederhananya begini. Apabila katakanlah tadi kan kita lihat bentuk hubungan seperti begini ya. Berarti misalnya begini, bank memperoleh ada pihak orang yang menempatkan dana di bank itu 8%. Nah, sedangkan bank sendiri melempar ke debitur 10%. Ya. Ini berarti ada spread 2%. Nah, kalau kita dalam return on assetnya sendiri adalah 10%, berarti kita tinggal tambahkan saja 10% kurang 8% tadi selisihnya. Nah, sekarang tinggal komposisi. Kalau pihak owner bank itu meminjam 9 kali daripada modalnya, berarti return on assetnya, return on equity-nya akan sama dengan ini 2% kali 9, 18, jadi 28%. Nah, Anda bisa bayangkan, ya, kalau ini 10%, selisihnya 2%, debt-nya itu adalah 9 kali daripada equity-nya, dia akan memperoleh 28% bagi pemilik bank. Nah, kondisi sebaliknya akan terjadi kalau misalnya, katakanlah, ini kan positif ya, berarti bagaimana kalau negatif? Nah, katakanlah return on asset-nya 6%, sedangkan ditambah negatif 6 kurang 8%, artinya dana dari masyarakat 8% dilempar ke debitur 6%, 9 kali berapa? 2 kali 9, 18, 6, minus 12%. Jadi kita perhatikan, timbulnya leverage ini itu memang memperbesar profit dalam kondisi baik. Tapi dalam kondisi yang tidak baik, itu justru akan mengakibatkan swing down-nya itu sampai minus 12%. Nah, jadi kita lihat bahwa leverage memang memberikan manfaat bagi suatu bisnis, tapi pada saat yang bersamaan dia juga meningkatkan resiko daripada bisnis itu sendiri. Nah, tapi dalam kaitannya adalah bisnis resikonya terhadap return bagi shareholder. Nah, kita lihat bahwa return on equity di sini itu ini kita tadi kembali ke pendekatannya DuPont gitu ya. Nah,
Nanti dalam video yang kedua saya akan memberikan bagaimana pendekatan DuPont ini bisa kita improve menjadi suatu formula yang lebih bermanfaat. Nah, itu nanti dalam video kedua akan saya jelaskan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan kirim aja email ke www.futurumcorvina.com. Semoga bermanfaat. Terima kasih.